Ya, hukum berkurban dan sebagian pembahasan hewan-hewan yang boleh disembelih dan syarat-syaratnya. Bahwasanya hewan yang bisa disembelih atau dijadikan kurban hanya hewan-hewan ternak, dari onta, sapi, domba dan kambing. Dan kita sudah sebutkan umur onta dan sapi yang bisa dikurbankan, yaitu apabila genap berumur 5 tahun kalau onta, masuk 6 tahun, sedangkan sapi itu 2 tahun masuk tahun ketiga, artinya sudah sempurna 2 tahun umurnya. Dan ini harus diperhatikan karena terkadang peternak itu hanya mengukur besarnya saja, badannya, dagingnya, padahal belum cukup umur, cuma karena badannya besar sehingga banyak yang tertipu. Belum cukup umur tapi sudah dijadikan hewan kurban, padahal tidak memenuhi syarat karena melihat dari fisiknya. Terkadang di masa sekarang pakan-pakan ternak itu cepat membuat hewan itu gemuk. Sedangkan Nabi mengatakan la tadhbahu illa musinnah, jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah cukup umur. Sekarang kita masuk ke umur yang bisa dijadikan kurban pada domba. Qala Syekh hafizahullah ta'ala as-sinnul mujzi'atu fid dha'ni, umur yang dibolehkan untuk berkurban pada domba. Taqaddama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terdahulu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnatan, jangan kalian menyembelih kecuali hewan yang cukup umurnya. Illa ayya'sura alaikum, kecuali kalau kalian kesulitan, sulit mendapatkan yang cukup umur, fatazbahu jad'atan minad dha'ni, maka boleh kalian menyembelih separuh umur dari domba. Fadalla ala annahu la yujzi'u fil udhiyati ma dunal musinnah. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh atau tidak cukup dalam berkurban itu hewan yang kurang umurnya atau tidak memenuhi umur yang ditetapkan. Wal musinnatu hiya tsaniyah, musinnah itu adalah ats-tsaniyah, giginya yang ada 2 di depan itu. Jadi dulu orang melihat umurnya hewan ternak itu dari giginya. Kalau sudah tumbuh gigi saniyanya itu, gigi yang 2 itu yang di depan, berarti dia sudah cukup umur musinnah. Wasaniyatu minad dha'ni, saniyah dari domba itu malahu sanah, adalah domba yang berumur 1 tahun. Wa dakhala fi tsaniyah, memasuki tahun kedua. Ini umurnya sudah genap 1 tahun dan sudah beranjak ke tahun kedua.
Lakin idza ta'assara ats-tsani min ad-dha'ni, akan tetapi kalau kesulitan atau tidak mendapatkan yang cukup umur dari domba, ajza'a al-jad'u, maka boleh domba yang al-jadha'. Apa itu al-jadha'? Wa huwa ma lahu 6 ashhur, domba yang berumur 6 bulan. Ini kalau tidak ada domba yang cukup 1 tahun, kesulitan dapat domba yang 1 tahun, maka boleh menyembelih domba yang berumur 6 bulan. Kalau kesulitan, jadi syaratnya harus kesulitan. Tapi kalau banyak yang cukup umur, jangan, tidak boleh. Wa ala hadza jamaahiru ahli ilm. Pendapat ini dipilih atau dipegangi oleh jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan kalau tidak ada musinnah tsaniyah, maka boleh jazak. Kalau tidak ada yang 1 tahun, boleh 6 bulan untuk domba. Ini pendapat jumhur, lakinnahum ajazu al-jadha min ad-dha'n mutlaqan. Hanya saja jumhur ulama mengatakan domba itu boleh secara mutlak 6 bulan. Secara mutlak artinya sekalipun ada yang 1 tahun, boleh dia menyembelih yang 6 bulan. Itu jumhur ulama. Walau lam ya'juz an al-musinnah. Walau lam ya'juz an al-musinnah. Sekalipun tidak kesulitan mendapatkan musinnah. Jadi jumhur ulama mengatakan boleh domba itu 6 bulan sekalipun dia tidak kesulitan. Artinya ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Boleh ambil yang 6 bulan. Wa hamalu hadzal hadis 'ala al-istihbab. Kemudian mereka memahami hadis ini, hadis la tadhbahu illa musinnah, jangan menyembelih kecuali yang cukup umur 1 tahun. Mereka menjadikan hadis ini hanya sebagai anjuran, istihbab. Hanya sebaiknya yang cukup 1 tahun. Tapi boleh saja yang berumur 6 bulan sekalipun ada yang 1 tahun. Wastadallu bi jumlati ahadits. Jumhur ulama berdalil dengan beberapa hadis tufidu jawazul udhiyati bi jid'il ad-dha'ni mutlaqan. Kenapa jumhur ulama membolehkan domba 6 bulan? Karena berdalil hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya menyembelih domba 6 bulan secara mutlak, tidak ada syaratnya. Kalau hadis ini kan mengatakan kalau kamu tidak mampu, illa ayyasura alaikum. Tapi ada hadis-hadis katanya tidak menyebutkan syarat, tidak menyebutkan syaratnya menyembelih yang 6 bulan kalau tidak mampu. Ada hadis tidak menyebutkan syarat tersebut, sehingga jumhur ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa syarat ini tidak wajib. Syarat tidak mampu itu tidak wajib. Hanya saja di sini mengatakan wa asaniduha dha'ifah. Tapi hadis-hadis yang dipakai oleh jumhur ulama yang mengatakan boleh menyembelih domba yang 6 bulan, semuanya hadisnya dhaif.
Wal azhar annahu la yujzi'ul jaza'u min ad-dha'ni, dan yang lebih kuat bahwasanya tidak boleh menyembelih domba yang berumur 6 bulan illa indal ajzi, kecuali kalau tidak mampu. Apalagi kalau kita pakai kaidah hamlul muqayyad alal mutlaq. Kaidahnya hamlul muqayyad alal mutlaq. Artinya ada hadis tidak menyebutkan syarat, mutlak boleh menyembelih domba yang 6 bulan secara mutlak. Ada hadis secara mutlak. Tapi ada hadis seperti hadis di sini mengatakan tidak boleh secara mutlak, nanti kalau tidak mampu. Jadi kaidahnya hamlul mutlak alal muqayyad. Hadis-hadis yang menyebutkan hukum secara mutlak dipahami atau dialihkan pemahamannya kepada yang menyebutkan syarat. Karena al-muqayyad itu lebih kuat daripada yang mutlak. Yang ada penyebutan syaratnya itu lebih didahulukan daripada yang tidak menyebutkan syarat. Jadi dalam kitab ini Syekh mengatakan yang lebih kuat tidak boleh menyembelih domba yang 6 bulan kecuali kalau tidak ada yang 1 tahun. Li zahiril hadis, karena zahirnya hadis ini. Hadisnya di hadis ini mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah yang cukup umur. Kecuali kalau tidak mampu. Baru boleh yang 6 bulan. Kemudian alasan kedua, wa dha'fi al-mukhalif, lemahnya hadis-hadis yang menyelisihi hadis ini. Jadi kalau bertentangan hadis sahih dengan hadis dhaif, maka hadis sahih lebih didahulukan daripada hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Ini domba. Sekarang kambing. Nah, beda domba, beda kambing. Wa ammal ma'izu, adapun kambing, fayujzi'u minhu tsani ma fama fawqaha, boleh berkurban dengan kambing yang cukup umur, yaitu yang 1 tahun atau lebih, 1 tahun, 2 tahun, pokoknya syaratnya harus 1 tahun cukup. Kalau lebih bagus lagi. Lil hadis mutaqaddim, karena hadis yang tadi yang saya sebutkan. Wa ammal jaza'u minal ma'iz, adapun jaza' dari ma'iz, dari kambing, separuh umur dari kambing, 6 bulan dari kambing, fala yujzi'u fil udhiyati bi jima'il alhin, maka tidak boleh atau tidak cukup menjadi kurban sesuai dengan kesepakatan ahli lain. Tidak ada khilaf di sini. Tidak ada perselisihan bahwa kambing itu tidak boleh kecuali yang 1 tahun. Kalau domba ada khilaf. Kalau domba ada perselisihan. Apakah boleh yang 6 bulan atau tidak? Jumhur mengatakan boleh. Tapi yang lebih kuat tidak boleh kecuali, tidak ada lagi yang bisa disembelih kecuali yang 6 bulan. Dalilnya apa? Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala dhaha khalun li. Al-Bara' bin Azib mengatakan dhaha khalun li. Khal saudaranya ibu. Khalun saudaranya ibu. Kalau khalah saudarinya ibu. Kalau ammun saudaranya bapak. Ammah saudarinya bapak. Kalau ammun penggantinya bapak. Ammur rajul sinu abihi. Ammur rajul sinu abihi. Kata Rasulullah, pamannya
seseorang itu pengganti atau setara dengan bapaknya. Jadi kalau tidak ada bapak, maka yang menggantikan adalah saudaranya bapak. Ya. Tapi kalau ibu, penggantinya saudarinya ibu. Kata Rasulullah, al-khalatu bimanzilatil Saudari itu, saudarinya ibu, sama kedudukannya dengan ibu. Jadi kalau ibu sudah tidak ada, maka yang wajib ditempati berbakti adalah saudarinya. Jadi penggantinya ibu adalah saudarinya. Jadi saudari ibu lebih berhak untuk kita berbakti kepadanya daripada saudarinya bapak. Dari kekuatannya. Makanya kalau ada orang meninggal ibunya, ada bayi meninggal ibunya, maka yang paling berhak mengasuh adalah saudarinya ibu. Dia yang paling berhak mengambil hak asuhnya. Kalau sudah tidak ada juga suaminya, maksudnya tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, maka saudari ibunya yang lebih dikuatkan untuk menjadi pengasuhnya. Jadi Al-Bara mengatakan, saudara ibu saya menyembelih. Yuqalu lahu Abu Burdah. Namanya Abu Burdah. Qabla shalah. Dia menyembelih sebelum salat Id. Arti orang belum salat Id, dia sudah sembelih kurbannya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, syatuka syatu lahmin. Yaitu kambingmu itu hanya kambing daging saja, artinya bukan kurban, bukan udhiyah. Karena syaratnya hewan kurban itu nanti boleh disembelih kalau selesai sholat Idul Adha. Kalau disembelih sebelum sholat, maka hanya daging biasa saja. Jadi ini Abu Burdah, dia sembelih sebelum sholat. Rasul mengatakan, wah itu dagingmu kambingmu cuma kambing daging saja. Faqala, Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, inna indi dajinan jad'atan minal ma'iz. Ya Rasulullah, saya punya hewan ternak 6 bulan dari jenis kambing. Nah, sudah terlanjur nih saya potong ini yang memenuhi syarat ini. Ternyata terlalu cepat dipotong sehingga tidak sah. Nah, tapi saya masih punya 1 ekor kambing, cuma masalahnya baru 6 bulan. Faqala, maka Nabi mengatakan, idbaha, sembelihlah, wala tasluhu li ghairi. Sembelihlah tapi tidak boleh selainmu. Menunjukkan bahwa hukum ini khusus untuk Abu Burdah, menyembelih kambing yang hanya berumur 6 bulan. Rasul mengatakan, la tasluhu li ghairik, tidak boleh selainmu. Jadi selain Abu Burdah tidak sah kalau dia menyembelih kambing yang tidak cukup 1 tahun. Al-hadis. Di hadis yang lain, wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta ghanaman yuqassimuha ala sahabatihi ad-dhahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan kambing kepada sahabatnya untuk dikurbankan. Nabi membagi-bagikan kambing untuk dikurbankan. Fabakiya utudun, maka tersisa kambing yang hanya berumur 6 bulan. Utud. Yang lain sudah disembelih, yang lain sudah dikurbankan. Yang tersisa hanya kambing yang umur 6 bulan. Fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada kambing tapi masih 6 bulan. Faqala, maka Nabi mengatakan, dahi bihi anta. Kamu sembelih saja untuk kamu.
Artinya kamu sembelih itu kambing khusus untuk kamu saja. Wa hadza hamalahu ulama 'ala al-khususiyah li Uqbah bin Amir. Ulama menjadikan hadis ini hukum khusus untuk Uqbah. Nabi mengizinkan kepada Uqbah untuk menyembelih kambing yang berumur 6 bulan. Liqaulihi, karena ucapan Nabi, dhahi bihi anta. Dhahi bihi anta artinya kamu saja yang menyembelih. Wa yu'ayyiduhu anna fil hadits ziyadatun 'inda al-Baihaqi. Apalagi dikuatkan tambahan lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah mengatakan wala rukhsata fiha li ahadin ba'daka. Tidak ada keringanan dalam hal ini selain engkau setelahnya. Ya, tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang dibolehkan menyembelih kambing yang umur 6 bulan setelahmu kecuali kamu. Artinya kamu saja yang boleh. Ini umur untuk hewan-hewan ternak ini. Sekarang kita masuk pembahasan cacatnya, aib-aibnya. Nah, terkadang ada hewan tidak sempurna, ada lukanya, ada kira-kira cacat-cacat apa yang tidak bisa dijadikan kurban pada hewan tertentu. Qala al-uyubul lati turaddu bihal udhiyah. Cacat-cacat atau aib-aib pada hewan ternak yang ditolak dalam berkurban. Artinya kalau cacat ini ada, maka tidak sah hewan itu menjadi hewan kurban. Kalau cacat ini ada. Tanqasimul uyubul lati takunu fil adahi ila thalathati aqsam. Cacat pada hewan kurban itu terbagi menjadi 3. Ada 3 jenis cacat. Al-awwalu uyubun turaddu bihal udhiyah. Ada cacat yang ditolak sama sekali, tidak boleh sama sekali dijadikan hewan kurban. Wala tujzi'u ma'ha. Tidak sah hewan kurban itu kalau ada aib tersebut. Wa hiya arba'atun. Cacat ini atau aib ini ada 4. Ada 4 jenis cacat atau aib yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah apabila dijadikan kurban. Nassatis sunnatu ala adami ijza'ih. As-sunnah, hadis Nabi menyebutkan bahwa hal itu tidak sah, tidak diterima. Yang mana itu? Yang pertama, al-awra'u al-bayyinu awruha. Al-awra'u al-bayyinu awruha. Rabun matanya, buta. Bukan buta, tapi rabun, artinya kabur-kabur matanya. Pakai kacamata mungkin ini. Kambing pakai kacamata tidak boleh. Jelas sekali dia itu kurang bagus penglihatannya itu kambing itu, atau sapi itu, atau onta itu. Fa in ghattal bayadu aktsaruha, fa in ghatta al bayadu aktsara nadhiriha, artinya matanya itu kebanyakan putihnya, tidak ada hitam-hitamnya. Tidak ada bola hitamnya itu, yang nyatanya itu tertutup semua dengan yang putih semua matanya, kebanyakan, sedikit sekali saja yang hitam itu. Bihaitsu baqiya aqalluha, sehingga yang tersisa dari bola hitam yang di matanya itu hanya sedikit. Lam tujzi, maka tidak boleh. Diperiksa matanya. Kalau utuh matanya, bola hitamnya itu, yang lingkaran hitamnya itu sempurna, baru boleh. Tapi kalau sudah hilang
atau ditutupi oleh yang putih, maka tidak boleh. Sekalipun salah satunya saja. Wala tujzi'u al-amya'u min babi aula. Jadi kalau yang rabun matanya, yang kurang bagus penglihatannya, tidak diterima, apalagi yang buta sama sekali. Kalau ada hewan ternak buta, tidak bisa melihat. Apakah mungkin ditusuk matanya, congkel matanya? Maka tidak boleh. Tapi kalau cuma ada sedikit saja itu bola hitamnya itu yang tertutupi, maka dibolehkan. Jadi harus jelas rabunnya, tentara sekali bahwa ini kambing ini atau sapi ini rusak matanya, tidak sempurna matanya. Kemudian yang kedua, al-maridu al-bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas dia sakit, jelas bahwa sudah tidak bisa lagi berdiri, tidak bisa, atau ada penyakit apa itu, kukunya, penyakit yang baru sekarang itu, kuku sapi, artinya penyakit hewan ternak, apalagi kalau yang membahayakan kesehatan, lebih-lebih lagi. Fa in kana maraduha khafifan ajza'at. Tapi kalau sakit-sakit ringan, influenza, pilek, kalau dia mencret-mencret, artinya tidak terlalu tidak berdampak lah sakitnya, batu-batu sedikit. Jadi harus sakit yang betul-betul kental sekali bahwa ini hewan berpenyakit ini, atau jelas sekali. Kemudian yang ketiga, al-arja'u al-bayinu arjuha, yang pincang, tidak bagus jalannya, artinya tidak sempurna jalannya. Wa maktu'atun wa maksuratul arjuli min babi aula. Jadi kalau yang pincang, yang mungkin pernah ditabrak mobil, tidak sah, apalagi kalau hilang kaki. Yang terpotong, atau ada kakinya tapi patah, sudah patah kaki, maka itu lebih tidak bisa lagi dijadikan hewan kurban. Jadi kalau pincang-pincang saja sedikit, tidak boleh dijadikan hewan ternak, hewan kurban, apalagi kalau hilang satu kakinya atau patah salah satu kakinya, tidak boleh. Kemudian yang keempat, al-hazilatul lati la tanqa, yang kurus, kering, tidak ada tulang, kurus sekali, tinggal tulang saja, tinggal kulit dan tulang, tidak ada dagingnya sama sekali. Allati la mukha laha li dha'fiha wa hazliha. Biasanya hewan yang kurus begini, hewan yang tidak ada otaknya, hilang, tidak bisa berpikir, tidak bisa cari makan, hewan gila, atau dia stres, atau lagi patah hati atau bagaimana, sehingga kurus, tidak mau makan. Ini hewan-hewan yang lagi berpenyakit ini. Fa'anil Bara' bin Azib, diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arba'atun la yujzina fil adahi. Ada 4
cacat yang tidak diterima pada hewan kurban. Artinya tidak dianggap sah hewan kurbannya kalau terdapat 4 hal ini. Al-aura'u al-bayyin auruha, yang buta, jelas butanya. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, yang pincang, jelas pincangnya. Artinya kalau disuruh jalan ya sudah tidak rata jalannya. Wal kasiratul lati la tunqa, yang kurus, yang tidak ada sama sekali dagingnya. Wa hadhil uyub turaddu bihal udhiyah. Aib-aib yang 4 ini ditolak sebagai hewan kurban. Wala tujzi'u bi ittifaqi ahli ilm. Sepakat ulama, tidak sah kurbannya. Itu yang pertama, cacat yang menyebabkan hewan kurban itu ditolak, tidak diterima sebagai hewan kurban. Asani, yang kedua, uyubun tukrahu fil udhiyah. Yang kedua ini makruh, artinya sah tapi kurang baik, kurang pahalanya. Bisa disembelih, sah sebagai hewan kurban tapi dimakruhkan. Uyubun tukrahu fil udhiyati lakinnaha tujzi, dimakruhkan tapi sah sebagai hewan kurban. Yang pertama di sini maqtu'atul udhun au juz'un minhu, terpotong telinganya atau sebagiannya. Hilang telinganya semua atau sebagiannya. Wal jumhur ala annaha la tujzi. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Artinya kalau hilang telinganya atau potong telinganya, robek atau hilang sebagian telinganya, itu jumhur ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah menjadi hewan kurban. Wa fihi nadhar. Di sini mengatakan pendapat ini kurang tepat. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hasara adamul ijza'i fil uyubil arba'ah al-mutaqaddimah. Kenapa kurang tepat? Karena Nabi telah menyebutkan secara keseluruhan cacat-cacat yang tidak diterima dalam sembelihan. Yang 4 tadi itu Nabi menyebutkan 4 aib yang tidak diterima. Berarti selain itu diterima. Nabi cuma menyebutkan 4 cacat yang tidak diterima dan tidak termasuk dalam hadis yang tadi, hadisnya Bara yang terpotong telinganya. Wa inna maqala Aliyun, hanya sebagai atau hanya didapatkan ucapannya Ali bin Abi Thalib. Ada ucapan Ali bin Abi Thalib mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami an nastashrifal aina wal udhunah. Artinya Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinganya. Jadi ketika membeli hewan kurban atau mau menyembelih hewan kurban, periksa matanya dan telinganya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Fadalla ala annahu yujtanabu. Jadi ucapannya Ali ini menunjukkan bahwa sebaiknya dihindari. Kalau yang buta jelas tidak diterima, tapi kalau telinganya cacat, potong telinganya sedikit atau hilang telinganya semua, hadisnya Ali hanya menunjukkan bahwa sebaiknya dihindari. Sebaiknya jangan disembelih hewan yang cacat telinganya. Ma fihi thaqabun aw syaqqun aw qat'un, yang ada lubangnya, lubang telinganya, artinya daun telinganya itu berlubang. Selain
selain tandanunya, tandanya terkadang ada hewan kurban itu tandanya di telinga, ada anting-antingnya. Au syakkun, atau robek, tidak, dia robek telinganya. Au qat'un, atau terpotong. Walaysa fihi adamul ijza', tapi hadisnya Ali tidak menunjukkan bahwa tidak sah, hanya sebaiknya dihindari. Jadi jumhur mengatakan tidak sah, yang robek telinganya atau yang potong telinganya tidak sah. Tapi di sini dalam buku ini mengatakan sah tapi dimakruhkan. Sah karena dimakruhkan, karena memakai mafhum mukhalafahnya hadisnya Bara'ah. Hadisnya Bara'ah cuma menyebutkan 4 yang tidak sah, berarti selainnya 4 ini sah sebagai hewan kurban. Waqtalafu fis sakka. As-sakka ini hewan yang dari lahir tidak ada telinganya, artinya memang lahir cacat, hilang telinganya. Wahiyal lati khuliqat bila udhunaini. As-sakka ini hewan yang dilahirkan memang tanpa telinga, tidak ada telinganya dua-duanya. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Imam Abi Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i ila annaha idza lam takun laha udhunun khilqatun, kalau dia tidak khilqatan, idza lam takun laha udhunun khilqatan, kalau dia tidak punya telinga sejak dilahirkan, lam tajuz, maka tidak boleh menjadi hewan kurban. Ini jumhur ulama. Nah, jumhur itu 3 dari 4 imam itu sudah jumhur. Jadi kalau sudah dari imam arba'at 3 sudah berpendapat sama, itu sudah dihukumi jumhur. Sini Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan kalau lahir tanpa telinga tidak boleh. Wa in kanat sagiratul udhunaini jazat. Tapi kalau ada telinganya tapi small, kecil, ya, kecil sekali, jazat, boleh. Penting ada telinganya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, daun telinganya itu hilang, nah, itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, maksuratul qarn au aktsaruhu. Maksuratul qarni au aktsarihi, artinya patah tanduknya semuanya atau mayoritasnya, artinya kebanyakan tanduknya hilang. Artinya kalau cipek-cipek sedikit tidak masalah, tapi kalau hilang setengahnya lebih atau hilang semuanya, maka jumhur ulama ala jawazul udhiyah bi maksuratil qarn. Jumhur ulama membolehkan kurban dengan hewan yang terpotong tanduknya, in kana la yudma, kalau tidak berdarah. Jadi kalau patah tanduknya tapi tidak mengeluarkan darah, maka boleh sebagai hewan kurban menurut jumhur ulama. Fa in kana yudma, tapi kalau dia berdarah, artinya patah semua mungkin, tercabut itu tanduknya sehingga mengeluarkan darah di kepalanya, faqad karihaha Malik, maka Imam Malik menghukuminya makruh. Wa qad ja'alahu maradan bayyinan. Imam Malik menjadikannya penyakit yang jelas kan. Jadi kalau seharusnya ada tanduknya kemudian patah tanduknya, itu berarti penyakit juga. Qultu wa qad warada fi ba'd riwayat hadits Ali al-mutaqaddim
an-nahyu an maksuratil qard. Ada riwayat hadisnya Ali bin Abi Thalib, larangan menyembelih hewan kurban yang terpotong tanduknya. Wahia dhaifah, tapi riwayatnya dhaif. Kemudian terakhir, uyubun la athara laha. Jadi ada aib yang ditolak sama sekali, ada aib sebaiknya ditinggalkan karena ada khilaf ulama. Al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari perselisihan lebih bagus. Dan sekalipun ada yang membolehkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Yaitu telinganya, ada cacat pada telinganya atau pada tanduknya. Ada cacat yang tidak berpengaruh. Lam yasihun nahyu anha, karena tidak sah atau tidak sahih hadisnya yang melarang. Lakinnaha tanafal kamalus salam, tapi bertentangan dengan sifat sempurnanya satu hewan. Fatujzi'u fit tadhiyati wala tuhram, dibolehkan berkurban dan tidak haram. Wa in kana min ahli ilmi bal lam yujizha, sekalipun ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Seperti apa? Kal hatma, kambing ompong. Tidak ada gigi. Jadi hewan ternak yang hilang semua gigi. Allati la asnana laha, yang tidak ada giginya. Wal batra, batra ini potong ekornya. Maqtu'atul dhanab awil aliyah, potong ekornya, artinya tidak ada ekornya. Wal jad'a maqtu'atul anf, potong hidungnya, dipotong hidungnya. Wal khassi wa ghairi dzalika, yang sudah dikebiri juga. Nah, ada itu. Selamat tinggal. Nah, itu katanya boleh. Ini semua cacat-cacat, tidak sempurna, tapi hewan ternak kalau semakin sempurna semakin bagus. Karena hewan-hewan begini sudah turun harga. Turun harga semua hewan-hewan begini. Karena ada aibnya, ada cacatnya. Tapi secara hukum boleh saja dijadikan hewan kurban, tapi tentu pahalanya kurang. Makanya nanti insyaallah besok sifat-sifat yang sempurna, artinya yang terbaik. Karena hewan kurban itu pahalanya tergantung harganya, tergantung sifat-sifat hewannya itu. Semakin mahal semakin pahalanya lebih banyak. Semakin sempurna hewannya, maka semakin bernilai, berharga, semakin banyak pahalanya. Ada pertanyaan? Mau kamu menyembelih? Atau kamu mau disembelih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u wa min la yakhsha wa min la tashba'u wa min du'ain la yustajabu lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.